Halo Sobat YouTube, selamat datang di Teca Hobi Channel. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, yang udah dislike, yang udah memberikan komen di video-video yang aku buat sebelumnya. Aku ucapin terima kasih banyak buat dukungannya selama ini. Hari ini aku mau bahas settingan side damper Super 2 yang aku lakukan di video-video short yang aku bagikan selama ini, dan ini juga salah satu ada yang nanya di IG untuk bahas settingan Super 2-nya. Oke, aku mulai aja settingannya dari sisi depan ya teman-teman ya. Nah, di sisi depan ini aku masih pakai stick lurus nih yang pendek. Nah, di sini aku kasih spacer 1,5. Nah, jadi langsung di sini aku tembus, aku baut. Nah, cuman untuk di settingan di sininya nih aku berubah. Jadi dulu sempat nyobain kerucut. Cuman kerucut itu masalahnya adalah tiangnya itu suka patah dan masuk ke dalam chassis. Jadi aku udah ngalamin beberapa kali, akhirnya aku mutusin untuk coba pakai settingan lebar. Nah, tiap settingan sebenarnya ada plus minusnya ya. Jadi sebenarnya kalau settingan lebar tuh sebenarnya lebih cepat, cuman kalau lebar tuh kadang-kadang lebih susah masuk aja. Kalau ketika lagi lompat, koreksinya lebih susah karena kan dia lebih panjang ya dibandingin settingan stay sempit. Nah, kekurangan berikutnya ya dari segi rollernya ya cuma yang bisa dipakai ya di sini cuman 12-13. Sebenarnya bisa dibikin kerucut pakai 89, cuman kan sebenarnya jarang nih pakai 89. Nah, jadi ya setiap settingan sebenarnya ada plus minus lah sebenarnya. Nah, perubahan berikutnya yang aku udah ubah di sini sebenarnya aku udah pakai tiang AO di sini. Nah, di sini ada spacer yang paling kecil nih, mungkin berapa ya? Mungkin 1,5 mili ya. Nah, ini dampernya aku pakai burger. Ini aku pakai lock nut. Jadi kalau dulu settingan aku masih pakai baut biasa di sini. Cuman apa ya? Kalau kelontang tuh kebanyakan, kalau nggak kendor patah. Jadi aku udah coba ganti pakai tiang AO biar lebih kuat aja. Oke, lanjut ke bagian tengah. Di sini sebenarnya aku nggak banyak berubah dari settingan yang sebelumnya. Ban depannya aku masih pakai marun, peleknya disc yang warna putih. Belakangnya aku masih pakai ban hard yang warna putih. Nah, ukuran bannya kalau di Super 2 aku pakai ban depan ukurannya itu lebih kecil dibandingin ban belakang. Jadi misalkan ban belakangnya 26, ban depannya tuh 25,8. Asnya aku pakai S72 yang biasa. Untuk bearingnya di sini aku pakai bearing AO 620. Nah, cuman aku udah nggak pakai bearing spacer di sini. Jadi tujuannya biar sebenarnya bannya biar lebih mepet ke ban aja. Jadi kalau makin mepet tuh mobilnya jadi bisa lebih kencang sama biar bisa lebih lari. Nah, untuk ininya masih sama, masih pakai sayap Super 2. Nah, untuk stick FRP-nya aku masih demen settingan begini ya, jadi kayak apa ya, miring ke dalam. Nah, ini mungkin kalau mau dilihat, jadi di bawah tuh cuman di sini sama di sini. Nah, kalau damper ini tergantung nih mau mainnya lagi lompat jauh atau lompat pendek. Nah, biasanya kalau misalkan dia mau lompatnya nggak terlalu jauh, yang aku udah coba itu dampernya di sini aku beratin. Jadi kalau misalkan lompatannya aku mau lebih jauh, biasanya nih yang damper ballnya aku cabut, aku pakai damper ini aja nih. Nah, ini juga aku udah pakai tiang AO di sini. Oke, aku buka ya di sini. Oke. Nah, jadi ini ya, buka sini. Nah, untuk terminal di sini aku masih pakai terminal biasa, jadi ini nggak pakai yang gold.
sini aku juga ada pakai isi lock, sama di sini aku pakai penahan buat mesinnya di sini nih. Kebetulan di sini aku masih pakai Tortun ya teman-teman ya. Nah, aku buka. Nah, untuk gearnya aku masih pakai gear super speed. Di sininya pakai bearing. Nah, nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya di dalam ini. Jadi cuma begini aja. Nah, cuman kalau untuk main di Super 2 mesti sering diperhatiin di bagian coronanya aja nih. Jadi coronanya sering-sering disenter sama dilihat nih, ada yang tumpul atau botak nggak. Nah, biasanya sih yang paling sering kena tuh di belakang. Jadi sering-sering cek aja yang di belakang. Ya nggak tertutup kemungkinan juga di depan sih, tapi paling banyak tuh di belakang. Nah, untuk proper shaft-nya jangan lupa juga di reinforce biar lebih kuat. Nah, sama ini aku sebenarnya hampir aku jeda ini sebenarnya sedikit nih. Sebentar ya, aku buka di belakang dulu. Oke, aku buka. Jadi di sini nih kalau ditaruh, aku jedanya sedikit nih di sini nih. Mungkin hampir nggak main malah di sini nih propernya nih. Jadi aku padetin. Nah, padetinnya sebenarnya caranya nggak terlalu aneh-aneh ya. Biasanya kalau ininya udah longgar, kalau nggak aku kikir, aku cutter nih di ujungnya. Jadi kayak biar ngebeset, terus dikasih lem, baru ini tinggal diketok aja, tinggal disesuaikan sama dikasihnya buat dijarakin atau mau dipadatin. Nah, untuk belakang ini di settingan ini aku sebenarnya udah main di shorttail, jadi aku udah jarang banget main di longtail. Kalau ditanya kenapa udah nggak main di longtail, karena aku main di SFM juga. Nah, kebetulan kalau di SFM, sebentar ya aku ambil mobilnya. Nah, sebentar aku ganti dulu. Nah, kebetulan kalau di SFM tuh karena depannya aku pakai roller 17 atau misalkan bisa pakai 19. Nah, kalau pakai longtail tuh banyak kan nggak masuk. Nggak masuknya itu dalam arti kata nggak masuk dalam dimensinya ya. Jadi kalau dia pakai longtail, jadi nggak bisa masuk ke checker box. Jadi harus ke shorttail. Nah, jadi karena itu aku bikin settingannya semua di shorttail biar kompatibel sama si SFM. Jadi aku udah nggak ada main di longtail. Alasannya sebenarnya karena ada di SFM ini sih. Jadi masih main di SFM, jadi aku putusin untuk di longtail. Shorttail kok jadi longtail. Maaf. Nah, kalau di belakang settingan shorttailnya aku cuman berbeda di stick ininya aja nih. Jadi kalau ini aku pakai stick bow dibalik, rollernya 13. Nah, kalau settingan ini belakangnya udah jelas pasti nggak bisa kita mainin ya, karena kalau kelebihannya di kerucut, belakangnya kan kita bisa ganti-ganti nih, mau roller 19, mau roller 13. Nah, kalau pakai stay ini kita cuman bisa sesuai lubang, walaupun mungkin bisa nih di roller 19 pakai roller 13, cuman mungkin takut kena ke FRP. Makanya biasanya kalau main kerucut, stay belakangnya pakai yang FRP yang ini nih, yang pakai yang moon plate. Kalau enggak pakai stick lurus yang 13 ataupun pakai FRP yang Super X. Nah, untuk brake pad bawahnya masih sama. Nah, underguardnya aku masih pakai yang Super X. Sama ini aku cuman pakai spacer 1,5-nya ada 2. Jadi ini 3 mili di sini. Nah, ini paket yang kalau aku nggak salah ini belakang baut 25 kalau aku nggak salah, kalau nggak 25 30 ya ini. Nah, oke, aku rasa sih settingannya nggak ada yang aneh-aneh lagi. Jadi ini settingan yang aku udah pakai. Mungkin aku belum bahas di roller bagian depan. Ini depan aku pakai ringless yang 13, bukan yang alunaga. Sama ini pakai 12-13. Nah, untuk
tiang depannya aku pakai tiang caps screw Tamiya yang warna hitam. Jadi aku nggak pakai tiang AO di depan karena tiang AO yang Tamiya tuh nggak terlalu kuat sebenarnya. Nah, kalau tiang belakang aku pakai tiang AO-nya Tamiya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini aku masih kasih spacer lagi nih. Nah, gunanya apa? Jadi semakin tinggi jarak loadernya, misalkan segini, itu nanti lompatannya akan lompatan mobilnya jadi semakin jauh. Nah, ini jadi kalau nanti aku mau jauh, aku tinggal naikin lagi nih, spacernya aku turunin, loadernya aku naikin. Oke. Apalagi ya, coba aku cek. Oke. Nah, sorry, mungkin aku bahas di bawahnya. Karena aku pakai tiang caps screw Tamiya, ini bautnya tuh teman-teman mesti grinder nih. Karena kalau di Super 2 nih, kalau teman-teman langsung masukin biasanya sama chassisnya tuh keaduh. Jadi dia nggak muat. Nah, ini sama aku ada kasih satu washer di sini, washer kecil biar dia ke chassisnya tuh nahan sebenarnya. Jadi sebenarnya harapan aku sih biar ininya tuh rata nih di sini. Ininya rata, tiangnya tuh nggak bengkok ke dalam. Tapi biarpun aku udah tambahin di sini washer, tampaknya tetap kalah juga sih. Jadi kalau dilihat tuh sebenarnya ini kadang-kadang suka tiangnya tuh nggak lurus, jadi begini. Ya cara satu-satunya biasanya sih kita tekuk begini nih. Cuman kekurangannya karena ini aku pakai FRP, kadang-kadang kalau ditekuk-tekuk begini terus lama-lama FRP-nya kalah lalu patah. Cuman balik lagi ya teman-teman ke regulasi. Sekarang ini kan kalau aku lihat regulasinya ada yang udah boleh pakai HG karbon, ada yang boleh pakai di double. Nah, balik lagi ke regulasi masing-masing. Sebenarnya kalau ininya bisa rata dan nggak ke dalam, sebenarnya jauh lebih bagus sih. Cuman kadang-kadang ada settingan yang sebenarnya kita butuh ininya tuh lebih ke dalam dikit biar sebenarnya biar ada koreksi sedikit sih, jadi kayak kerucut lah. Kalau kita diameternya kita begini ini kita ratain, dia kan jadi benar-benar lebar. Tapi kalau kita giniin dikit aja, nah itu sebenarnya rada kerucut walaupun mungkin nggak banyak ya teman-teman ya. Oke, kayaknya udah semua yang aku bahas. Kalau misalkan ada yang kurang, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Aku terima kasih, mengucap syukur buat dukungan teman-teman selama ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.